rileks, santai. Bayangkan, dengarkan dan rasakan angin yang ada di dalam ruangan ini, alunan musik yang begitu tenang. Rileks saja, tarik nafas yang dalam, keluarkan perlahan. Mama dan ibu selalu dalam keadaan yang begitu tegangnya. Sekarang kita santaikan semua otot-otot dan pikiran bapak dan ibu semuanya. Santai saja. Tidak bisa. Sekarang perhatikan di atas kepala bapak ibu, rasakan, imajinasikan ada denyutan kecil. Ada denyutan kecil di atas kepala bapak ibu sekalian. Sambil terus bernapas dengan normal, dengan santai. Luar biasa sekali. Rasakan denyut itu. Rasakan denyut nadi itu. Iya, itu adalah denyut nadi yang ada di atas kepala bapak ibu semuanya. Kalau bapak dan ibu semuanya merasakan denyut nadi itu, berarti bapak dan ibu sedang fokus sekarang. Tetap rileks, tetap santai. Luar biasa sekali. Sekarang kita akan melihat tingkat sugestibilitas bapak dan ibu semuanya. Silakan bapak dan ibu semuanya menggambarkan angka yang saya tuliskan. Tuliskan di dalam imajinasi bapak dan ibu semuanya. Saat saya menyebutkan angka 1, silakan tulis dengan tulisan tangan bapak ibu semuanya di dalam imajinasi bapak ibu angka 1. Baik, kita mulai. Kita lihat seberapa tinggi tingkat sugestibilitas bapak dan ibu semuanya. Kita mulai 1. Gambarkan angka 1 dalam imajinasi bapak. 2. Ya, seperti itu. Gambarkan angka 2 dengan tulisan tangan bapak sendiri. 3. Luar biasa sekali. Gambarkan angka 3. Semakin bertambah angka, rasakan relaksasi yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Semakin menghitung, semakin menggambarkan, semakin rileks dan santai. Luar biasa sekali. Akan ada perasaan energi yang sedikit banyak membuat tubuh bapak ibu semakin tidak seimbang. Rasakan energi itu, jangan dilawan. Ada energi yang menarik bapak dan ibu ke belakang. Begitu rileksnya, bahkan begitu santainya, jangan dilawan. Jangan dilawan, biarkan saja energi itu. Bahkan sekarang energi itu semakin dalam, jauh lebih dalam. Biarkan saja energi itu datang. Semakin berat, rasakan energi itu semakin berat, menarik tubuh bapak dan ibu semakin ke belakang. Biarkan saja, jangan dilawan. Sekarang rasakan tubuh bapak dan ibu semakin tidak seimbang. Luar biasa sekali. Dan teruskan menggambar angka 4. Jangan dilawan energi itu, biarkan saja, jangan dilawan. Terus rasakan daya tarik energi itu semakin datang ke belakang, menarik bapak dan ibu ke belakang. Bahkan sekarang semakin mengantuk, dan jauh lebih mengantuk dari sebelumnya. Baik, sekarang kita gambarkan angka 5. Gambarkan angka 5 dalam pikiran bapak dan ibu semuanya. Luar biasa sekali. Terus berimajinasi, terus bernafas dengan normal, santai saja, jangan dilawan. Sekarang energi ngantuk itu jauh lebih datang.
Semakin datang semakin bergoyang tubuh Bapak dan Ibu, semakin bergoyang. Ada energi yang menggoyangkan tubuh dan Bapak Ibu semuanya. Jangan dilawan, biarkan saja. Gambarkan angka 6, jangan dilawan. Gambarkan angka 7 dengan tulisan tangan Bapak Ibu semuanya. Bagus, jangan dilawan energi itu, biarkan saja menarik energi itu ke belakang. Dan saat saya katakan hidup, ibu-ibu dan bapak-bapak boleh menjatuhkan tubuh dan bapak-bapak semuanya dalam keadaan rileks, jauh lebih rileks dari sebelumnya. Siap-siap, rileks, tarik nafas yang panjang. Semakin mengantuk, jauh lebih mengantuk dari sebelumnya. Dan sekarang tidur. Jangan dilawan, biarkan saja. Relax, bagus. Sekarang imajinasikan di dalam tubuh Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu sekarang berada di tempat yang nyaman, jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Bayangkan tempat dan imajinasikan tempat tersebut adalah tempat yang paling nyaman di dalam hidup Bapak dan Ibu semuanya. Imajinasikan tempat itu tempat terindah yang pernah Bapak dan Ibu rasakan. Semakin nyaman mungkin tempat kenangan bersama teman-teman dahulu, atau tempat kenangan bersama orang yang kita kasihi, atau orang yang kita sayangi. Biarkan. Bayangkan tempat ini adalah tempat yang paling nyaman. Sekarang imajinasikan di dalam pikiran Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu semuanya lebih rileks, lebih tenang, dan lebih santai. Bayangkan Bapak dan Ibu saking santainya, saking rileksnya. Bayangkan Bapak dan Ibu semuanya sekarang melayang ke udara, bahkan jauh melayang ke udara. Dan sekarang Bapak Ibu bisa melihat tubuh Bapak Ibu sekalian tergeletak, terbaring santai, rileks. Karena sebentar lagi Bapak dan Ibu semuanya akan terbang tinggi ke angkasa. Terbang tinggi, terus lambaikan tangan kepada tubuh dan Bapak Ibu semuanya. Tinggalkan sejenak, terus melayang ke angkasa. Bahkan sekarang keluar dari muka bumi ini. Imajinasikan di dalam pikiran Bapak dan Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa melihat alam angkasa luar, gelap, gulita, ada bintang-bintang yang menerangi alam semesta ini. Bapak Ibu bisa melihat, mengimajinasikan planet-planet yang ada di luar, bisa melihat bumi kita, bisa melihat seluruh bintang-bintang dan matahari yang ada. Betapa nikmatnya, betapa santainya Bapak Ibu semuanya. Lemaskan seluruh organ tubuh Bapak dan Ibu semuanya, jangan tegang. Sekarang Bapak Ibu semuanya bisa mengimajinasikan Bapak Ibu terbang tinggi. Terbang menyatu dengan alam. Dan sekarang bayangkan Bapak Ibu semuanya, tubuh Bapak dan Ibu pecah bagaikan pasir dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, pecah semuanya, bersatu dengan alam, menyatu dengan alam semesta yang ada di seluruh dunia ini. Bagus Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Sekarang Bapak Ibu tidak pernah menyadari satu hal. Ternyata selama ini kita pernah dan bahkan dilihat, diperhatikan, dan terus dilihat
Imajinasikan di dalam pikiran Bapak Ibu, ada yang selalu melihat kita setiap hari, bahkan dari lahir hingga kita sampai sekarang. Tanpa sadar, kita selalu diperhatikan. Iya, Dia adalah yang Maha Pencipta. Tanpa sadar, begitu banyak dosa yang pernah kita langgar. Tak pernah bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Banyak kesalahan, begitu banyak kesalahan yang pernah kita buat Bapak Ibu sekalian. Begitu banyaknya kesalahan yang pernah kita buat selama ini. Kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah kita buat, dengan apa yang sudah kita berikan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita tidak pernah melihat apa yang sudah diberikannya. Bahkan kita pernah mengatakan Tuhan tidak adil. Tuhan tidak pernah adil dengan aku. Tuhan tidak pernah adil dengan saya. Ya melawan. Sekarang saatnya, dan ini saatnya Anda bisa mohon ampun di dalam imajinasi Anda. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Engkau berikan aku tangan ya Allah, tapi tak pernah aku gunakan di jalan-Mu ya Allah. Bahkan aku selalu melanggar perintah-Mu. Aku gunakan tanganku untuk mengambil hak yang bukan hakku ya Allah. Bahkan pernah aku mengambil hak temanku ya Allah, hak umat yang lain ya Allah. Aku tidak bersyukur dengan apa yang Kau berikan ya Allah. Engkau berikan aku kaki, tapi tidak pernah aku melangkah di tempat ibadah-Mu ya Allah. Jarang sekali. Ampuni aku ya Allah. Aku tidak bersyukur dengan apa yang sudah Kau berikan. Kau berikan aku pikiran ya Allah, tapi aku tidak pernah berpikir tentang Engkau ya Allah. Ya Allah, kami tidak bersyukur ya Allah. Ampuni kami. Engkau berikan kami kesehatan, tapi kami gunakan untuk kegiatan yang sia-sia ya Allah. Ini dikasih Mac model AS. Ya Allah, kami tidak tahu kalau seandainya Engkau mengambil seluruh nikmat yang ada di dalam diri kami. Seandainya Engkau mengambil tangan kami, seandainya Engkau mengambil kaki kami ya Allah. Kalau saya sama Jim Helmi, enggak lah, melawan. Lawan terus, dilawan deh. Kami hilang ya Allah. Yang play. Kami mengaku salah. Semua ini salah kami ya Allah. Maka kami selalu mengatakan Kau tidak adil ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami tahu asalmu begitu pedih. Ampuni kami ya Allah. Bahkan sekarang kesialan yang ada dalam diri kami salahkan Engkau ya Allah. Kami katakan Engkau yang membuat kami sial seperti ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Begitu banyak dosa kami, bagaimana caranya kami memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ampuni kami. Bagus. Bayangkan di dalam imajinasi Anda ada jawaban yang kuat di dalam hati Anda. Bahkan ada suara yang mengharuskan Anda untuk berbuat lebih baik lagi dari sekarang. Imajinasikan ada suara yang mengatakan kepada Anda, lakukanlah hal yang lebih baik daripada hari ini. Lakukanlah hal yang lebih baik daripada hari ini. Imajinasikan itu. Sekarang, imajinasikan di dalam pikiran Bapak dan Ibu semuanya, ada satu hal lagi yang paling penting di muka bumi ini. Ada orang yang paling penting di dalam muka bumi ini yang berpengaruh menjadi penyemangat dalam hidup kita.
menjadi motivasi yang begitu berpengaruh dalam hidup kita, yang melahirkan kita, ya, ibu. 9 bulan dia mengandung, 9 bulan dia tersiksa dalam hari-harinya, tak bebas bergerak. Bahkan begitu perihnya dia ingin bergerak dalam keadaan mengandung kita. Begitu sakitnya selama 9 bulan. Bahkan saat banyak kita pun penuhnya merasa sakit, melawan hidup atau mati. Begitu sakitnya saat melahirkan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Sakit sekali rasanya. Begitu bertambah penderitaannya saat kita sudah lahir ke muka bumi ini, saat kita kecil, kita disusui, kita dibesarkan dengan sabarnya orang tua kita. Saat kita lahir kecil, kita diberikan baju-baju yang bagus-bagus. Mungkin kita selalu diberikan pakaian yang indah-indah, walaupun dia menahan seleranya untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan, tapi dia mendahulukan kita. Diberikannya kita baju yang bagus, yang ini cocok. Dia nak pakai yang ini. Tapi sekarang kita lihat orang tua kita, lihat ibu kita mengenakan baju yang sangat mungkin tidak pantas dipakai, baju yang mungkin koyak sana koyak sini. Dia sudah sakit-sakitan mengenakan pakaian yang sudah seperti itu. Tapi pernahkah kita berpikir untuk menggantikan bajunya, memberikan bajunya yang lebih layak daripada ini? Dulu saat kita kecil, kita diajarkan untuk berjalan. Saat kita terjatuh, kita dibangunkan lagi. Saat kecil kita diajarkan berjalan. Saat kita terjatuh, kita diajarkan lagi. Tapi sekarang, mungkin pernahkah kita berpikir di dalam pikiran kita, mungkin pernah terjadi saat ibu kita meminta tolong kepada kita, "Nah, tolong berikan ini, nak. Tolong ini, nak." Nanti besok lah. Pernahkah kita berpikir betapa sakit hati orang tua kita? Pernahkah kita berpikir dia akan merasakan hal yang sangat sakit? Saat kecil kita diajarkan berjalan. Saat kita sudah bisa berlari, kita lari dari dia. Ibu, maafkan aku, Ibu. Kita tak pernah berpikir saat dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, terbunuh kaku, berikankan kita. Tak ada yang bisa kita perbuat. Ibu, maafkan aku, Ibu. Ampuni aku, Ibu. Aku salah. Selama ini aku salah, Ibu. Engkau begitu berharga bagiku, Ibu. Ampuni aku, Ibu. Ibu. Pemairan nggak puas. Kita tapi bisa minum, bisa. Begitu besar pengobatan yang telah kau berikan, Ibu. Perasaan kita. Ampuni aku, Ibu. Aku bersujud di depanmu, Ibu. Aku tak kuasa apabila Engkau meninggalkan aku, Ibu. Tidak. Ampuni aku, Ibu. Tidak. Ampuni aku, Ibu. Ampuni aku, Ibu. Sekarang, mengingatkan di dalam pikiran Anda, Ibu Anda tersenyum melihat Anda tumbuh, bahkan sekarang sudah menjadi orang. Bahkan sekarang Anda mungkin sudah mempunyai anak, sudah memiliki pekerjaan. Imajinasikan di dalam pikiran Anda, Ibu Anda tersenyum melihat Anda. Ya, bagus. Mungkin lawan di mambar. Sekarang lihat di ujung sana, di sebelah sana, ya benar.
masih ada satu orang lagi yang begitu berharga dalam hidup Anda, yang mungkin selama ini Anda anggap orang yang sangat keras, orang yang selalu memarahi Anda, begitu keras, selalu memarahi Anda setiap hari. Iya, dia orang tua, mungkin jalannya sudah bungkuk, keriputnya sudah banyak, bahkan keringatnya tercurah kemana-mana, sudah sakit-sakitan. Iya, dia ayah Anda. Imajinasikan di dalam pikiran Anda, ayah Anda sekarang berada di depan Anda dalam keadaan sakit, dalam keadaan kuat. Walaupun dulunya dia selalu keras pada Anda, keras kepada kita, begitu kerasnya dia terhadap kita, bahkan untuk memeluk kita pun dia tidak pernah. Tapi pernahkah terpikir dalam pikiran kita semua, kalau dia adalah tulang punggung keluarga, dialah yang mencari nafkah untuk kita. Begitu besar pengorbanannya di luar sana, yang selalu dia sembunyikan di hadapan kita. Kadang dia rela tidak makan, kadang dia rela untuk menyisihkan hartanya, yang penting anaknya bahagia, bisa membeli ini, bisa membeli itu. Tapi kita selalu menganggap dia keras, kita selalu menganggap dia adalah orang yang paling kita benci. Bahkan dia tidak pernah memberi apa yang kita beri. Pernahkah Anda berpikir air matanya pernah menetes saat dia mencari nafkah, mencari uang untuk kita semua? Sekarang dia sudah tua, atau bahkan sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Ayah, sekali lagi ampuni aku, Ayah. Mungkin aku tak sempat memohon ampun kepada Engkau, Ayah. Tidak pernah memeluk Engkau, Ayah. Tidak pernah aku mengatakan, Ayah, apakah Engkau capek? Apakah Engkau lelah, Ayah? Aku hanya memikirkan egoku saja, Ayah. Selama ini aku tidak pernah memikirkan apa yang Engkau inginkan. Aku memikirkan Engkau selalu menekan aku, Ayah, waktu kecil. Kau tidak pernah menuruti keinginan aku waktu kecil. Ayah, ampuni aku. Ampuni aku, Ayah. Aku hilaf. Aku salah. Aku salah, Ayah. Ibu, Ayah, aku salah. Aku tidak pernah menyadari kalau selama ini Engkau lah yang membesarkan aku. Selama ini Engkau lah yang selalu menyemangati aku. Bagus. Sekarang imajinasikan di dalam pikiran Anda, kedua orang tua Anda melihat Anda tersenyum kembali dan mengatakan hal sebagai berikut. Wahai anakku, dimanapun engkau berada, tidak pernah aku mendoakan hal yang jelek untuk engkau. Kami selalu mendukung engkau, kami selalu mensupport engkau. Engkau adalah anugerah bagi kami, kau segala-galanya. Hanya saja mungkin kau salah memahami kami, padahal kami begitu sayangnya dengan engkau. Sekarang, lakukanlah hal yang menurut kau penting di muka bumi ini. Selesaikan pekerjaan yang mesti kau selesaikan. Jawab di dalam imajinasi Anda. Iya, Ayah. Iya, Ibu. Imajinasikan Anda mohon restu kepada kedua orang tua Anda sekarang, karena dia adalah yang paling penting. Ibu, Ayah, sebentar lagi aku sudah melanjutkan ke tahap yang selanjutnya untuk perkuliahanku saat ini. Aku harus menyelesaikan skripsi, Ibu. Aku harus menyelesaikan skripsi, Ayah. Ini adalah langkah akhirku. Aku ingin tamat, tapi aku selalu merasakan resah. Ada hal yang selalu menggangguku. Kalau memang itu dari Engkau, maafkanlah kami.
Ridhoilah kami Ibu, ridhoilah kami Ayah. Jadikanlah kami orang di muka bumi ini yang selalu taat kepada Engkau. Ridhoilah kami, doakan kami semoga sukses untuk ke depan selalu. Doakan selalu Ibu. Bagus. Sekarang tarik nafas yang panjang melalui hidung Anda. Luar biasa, santai. Tarik nafas yang panjang, rileks. Santai. Tenangkan lagi diri Anda. Silakan sugesti yang saya berikan untuk Anda. Di dalam imajinasi Anda sekarang Anda sudah menjadikan diri Anda bersih, mohon ampun kepada Sang Pencipta, minta maaf kepada kedua orang tua Anda. Bagus. Rasakan kelegaan yang ada dalam pikiran Anda. Rasakan kelegaan ini dan imajinasikan di dalam pikiran Anda untuk kedepannya, mulai dari hari ini Anda akan menjadi orang yang sukses. Lakukanlah hal yang menurut Anda penting untuk dilakukan. Kerjakanlah tugas-tugas Anda dengan sebaik mungkin dengan kejujuran. Tanamkan nilai kejujuran yang ada di dalam pikiran Anda. Tanamkan nilai budaya, sopan santun, saling menghargai sesama teman, tolong menolong. Karena itu adalah kunci kesuksesan yang sebenarnya. Dan ini sudah menjadi dan tertanam di dalam alam bawah sadar Anda semuanya untuk kapanpun dan dimanapun Anda berada. Imajinasikan, tanamkan imajinasi ini ke dalam alam bawah sadar Anda sekarang. Bagus, seperti itu. Dan sekarang bayangkan tubuh Anda mulai kembali lagi di alam angkasa menjadi tubuh yang utuh lagi. Bersatu kembali tangan Anda dan Anda mulai melayang lagi kemana-mana. Dan sekarang tujuan Anda adalah kembali ke muka bumi ini, terus masuk ke muka bumi dengan melesat sangat maju. Begitu lajunya, dan sekarang Anda bisa melihat seluruh tubuh Anda sedang terbalik. Lihat tubuh Anda perlahan masuk dalam tubuh Anda lagi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, masuk ke dalam tubuh Anda lagi. Sesaat lagi saya meminta Anda untuk membuka mata Anda dalam keadaan jauh lebih segar dari sebelumnya dalam hitungan 0. Saya akan menghitung mundur dari 5, 4. Rasakan tubuh Anda sudah mulai terasa. Bisa rasakan tangan Anda, kaki Anda bisa mulai terasa. 3. Rasakan tubuh Anda kembali. Jangan buka mata Anda sebelum saya minta. 2, 1. Siap-siap untuk menghadapi hidup Anda yang sebenarnya sesaat lagi. 0. Buka mata Anda sekarang dalam keadaan jauh lebih segar dari sebelumnya. Buka mata Anda sekarang. Sadarkan diri Anda, buka mata Anda dalam keadaan jauh lebih segar dari sekarang. Saya berikan kesempatan untuk Anda bisa menyalami teman-teman orang yang ada di sekitar Anda apabila mungkin selama ini Anda mempunyai salah. Selama perkuliahan Anda memiliki kesalahan kepada teman Anda, bisa bangun kembali, lihat teman-teman Anda. Mungkin Anda punya kesalahan kepada beliau, boleh minta maaf sekarang. Mungkin Anda pernah melakukan kesalahan, Anda pernah mengambil hak